Hai, welcome back to Kekoreaan. Aduh, gue agak malu nih soalnya ada kamera di depan gue dan ada banyak banget orang-orang di sebelah gue. Dan ini baru pertama kali kita akan recording dengan kamera kayak gini. Dan spesial, soalnya kita ada kolaborasi sama Korean Cultural Center Indonesia (KCCI) di episode ini. Kita punya 6 episode spesial yang akan tayang selama 6 minggu ke depan. Kita bakal ngomongin banyak banget tentang Hallyu, banyak banget tentang K-pop, literatur, terus juga K-drama, pokoknya semua yang ada Korea-Koreaannya kita akan bahas di sini. Dan mungkin kalian bertanya-tanya nih ya, kamu mungkin bertanya-tanya ya, karena Dita kok nggak sama Ron nih di sini? Karena biasanya ada Dita kan. Nah, Dita lagi sibuk ngurusin Rise sama N-Team, lagi sibuk meratapi Seunghan yang satu panggung di SM Town Jepang bersama dengan mantan grupnya itu. Jadi cuman Ron yang ada di sini sekarang ya. Dan sedikit informasi, episode ini juga kamu bisa tonton di YouTube-nya KCCI. Kita kolaborasinya itu ada banyak nih, ada bareng Korean Cultural Center Indonesia, K-Influencer. Ini udah ketawa-ketawa dari tadi di sebelah sini. Ada Korean Creative Content Agency di podcast Hallyu Series 2025. Yeay! Selamat datang teman-teman, dan kita ada beberapa tamu spesial ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri juga. Mulai diperkenalkan dulu mungkin dari yang punya tempat kali ya. Mbak Deborah, tepuk tangan. Annyeonghaseyo. Selamat datang di Korean Cultural Center Indonesia. Terima kasih atas undangannya hari ini. Terus terima kasih sudah mau collab loh sama Kak Cici. Banget, terima kasih atas kesempatannya. Di sebelah sini silakan diperkenalkan dari kamu dulu. Oke, annyeonghaseyo. Aku Lia, K-influencer sejak tahun 2023. Oh, influencer. Kita nggak pernah, kita ke Koreaan tuh nggak pernah dapat label influencer. Jadi ini sesuatu yang wah gitu. Konten kreator aja kalau gitu, konten kreator. Yang sebelah sini siapa? Annyeonghaseyo, ada nama aku Caca. Aku K-influencer dari tahun 2025, dari tahun ini. Selamat datang di Kekoreaan. Nah, biasanya nih Mbak Deborah sama Caca dan Lia, kalau di Kekoreaan itu kita memulai dengan pertanyaan penting yang ini kayaknya pertanyaannya bisa memecah belah umat banget gitu ya. Oh, apa tuh? Fandom kamu apa? Oh, berat banget ya pertanyaannya baru mulai. Fandomnya apa? Kalau Mbak Deborah apa? Fandomnya apa nih? Multi fandom jujur Oh, saja. multi fandom. Ya, tapi semua dimulai dari Super Junior. Super Junior. Jadi casual listener ya. Iya. Kemarin war tiketnya dapat. Nggak dapet. Sedih. Bahkan yang live viewing Yang juga di nggak CGV dapet. juga nggak dapat. Aduh. Memang Elf juara. Lihat sama Caca gimana? Kalau aku juga multi fandom. Berawal Berawal dari Shiny tapi berawal Ring Ding Dong. Ring Ding Dong itu udah kayak bell rumah gitu, kayak tok K-pop gitu. Nah, Iya. Siapa biasanya di Shiny kalau boleh tahu? kalau Shiny dulu aku biasanya Onyu. Sama lagi. Caca. Kalau aku sebenarnya lebih suka soloist, cuman kalau misalnya K-pop aku mulai dari Sonyoside. Oh, First oke. Generation. Soshi. Siapa bias kamu di Soshi? Taeyeon. Sama lagi. Kenapa ya? Kayak kita memang disatukan Takdirkan ya. untuk Ya. bertemu ya. Hikmahnya adalah kita nggak mau berpecah belah karena kita semua biasa sama. Ternyata pertanyaannya malah mempersatukan. Mempersatukan, ya. benar. Nah, di episode ini kita akan fokus ke K-pop dan segala apa ya kecemerlangannya di Indonesia. Kita akan mulai dari ngebahas nih teman-teman pertama kali terpapar K-pop tuh pas usia berapa sih? Kok nggak usia lah ya, agak sedikit takut kalau usia ya. Mungkin udah berapa lama gitu ada atau kenal sama K-pop? Lihat coba. Aku berapa ya? 15 tahun kayaknya. Oh. Ya. dari tahun 2010. Oke. Dari 2010 ya, itu pertama kali Pas- dikenalin teman sama Shiny. Nah, Ring Ding Dong itu baru rilis kan di situ ya, Iya. langsung. Nah gitu, tapi temanku tiba-tiba kayak ngenalin member Shiny yang sebenarnya menurut aku itu nggak apple to apple sama perkembangan perfilman di maksudnya yang drama lain yang udah tayang di Indo sih gitu kan. Dan itu apa ya namanya? Pas ditunjukin aku ngerasa kayak dia nanya, "Ada yang ganteng nggak di sini menurut kamu?" Terus aku bilang, "Nggak ada yang ganteng gitu kan kayak gitu. Terus untungnya dia nggak marah kan, kalau sekarang kan K-pop fans kan ada sensitif ya Iya, kayak gitu iya. ya kalau. Aku marah ini, aku mau marah sebenarnya. Aku hampir marah nih barusan. Apa kamu bilang Minho nggak ganteng? Enggak, soalnya itu fotonya nggak apple to apple banget. Iya, gitu. ya pada saat itu stylenya Iya. mungkin agak lebih
kok ada ya style kayak gini Iya, gitu ya. Tapi untungnya temanku tuh sabar, malah rekomendasiin Ring Ding Dong. Bilang katanya, kamu ini apa, coba deh kamu nonton Ring Ding Dong kayak gitu di YouTube gitu. Dan kebetulan kan memang aku bukan yang tipe menolak langsung Iya. informasi yang Harus datang kan. coba dulu, Iya kan. Aku coba nonton, aku mikir kok ini enggak seperti yang ditunjukin sama mereka di foto gitu kan. Itu foto apa kayak bare face-nya mereka Right, macam right. gitu kan. Tapi kalau yang di Ring Ding Dong kayak wow gitu. Dan aku ketipu sama Onyu. Aku pikir Onyu itu yang termuda, ternyata tertua. Oke. Itu sebuah cerita yang Iya. cukup emosional sih. Kalau Caca gimana, Ca? Kalau aku beda 1 tahun dari kalian. Jadi aku kenal Sonyosida tuh sekitar tahun 2011. Gara-gara itu aku masih SD saat itu. Gara-gara Itu era The Boys ya? G. Oh, G masih. Oh, kamu masuknya lewat G. Iya, iya, oke. Gara-gara teman-teman di kelas tuh pada suka ngedance gitu. Anak-anak SD pada suka ngedance cover-cover. Akhirnya aku penasaran nih orang-orang pada ngapain sih. Iya, Akhirnya karena sering denger lagunya, aku cari tahu juga, oh ternyata ini Girls' Generation. Oh ternyata ini loh girl band. Karena waktu itu Indonesia juga ada kan girl bandan gitu. betul. Di era Jadi, itu iya benar. emang sedang masuk menjamurnya lah gitu. iya. Jadi emang oh ternyata di Korea juga ada. Jadi aku kenal dari sana kayak gitu. Berarti bisa dibilang kita semua ada di era-era yang sama juga ya taunya karena kan kayak 2009, 2010 aku juga pertama kali kenal K-pop 2009 sama juga lewat SHINee juga walaupun pada akhirnya mengidentifikasi dirinya sebagai ELF pada saat itu. Terus nyambung ke Mbak Deborah yang nonton Super Junior show juga di Jakarta yang aku nonton. Baru deh karena SHINee sama Super Junior dari manajemen yang sama otomatis kenal Soshi kan. Iya, Ternyata kita semua emang disatukan oleh SM. SM SM Stan. pemasarannya udah luas banget ya. Iya pada saat itu ya. Iya, Nah, benar-benar. ini aku pengen ngomong sedikit yang agak lebih luas ya soal Hallyu gitu. Apalagi kan sekarang di tahun-tahun ini tuh konten K-pop tuh kayaknya nggak habis-habis gitu ya. Bisa dibilang. Tapi kalau kita ngomongin Hallyu nih Mbak Dep, sebenarnya term Hallyu itu sampai sekarang ini masih eksis nggak sih? Masih lah, Untuk masih. digunakan sebagai karena kan kayak kalau kita ngomongin K-pop gitu ya. Kadang-kadang fans K-pop mungkin ya udah kenal K-pop cuman ya udah K-pop aja gitu. Tapi secara kalau kita lihat ke belakang kan it's a part of the wave kan si Hallyu ini gitu. Nah, kalau Mbak Debbie ngeliatnya gimana? Justru dia, nah mungkin justru gini, kalau dulu orang tahu Hallyu adalah K-pop dan K-drama, justru sekarang dia mengalami perluasan karena bahkan justru di sini kuncinya orang-orang banyak yang nggak tahu bahwa kayak K-beauty, K-fashion, K-food, K-movie, sebut lagi apa lagi ya, animation, game itu part of Hallyu. Even arts dan literatur ya. Yes. Ya, jadi justru dia mengalami perluasan apa ya, penyebaran ya dan kategorinya jadi meluas gitu karena tetap digunakan kata Hallyu tapi dengan kalau orang taunya Hallyu itu adalah K-pop gitu, K-drama enggak. Sekarang justru dia lebih meluas. Teman-teman kalau tanya makanya kita bisa bicara tema podcast ini adalah Hallyu karena kategori Hallyu sekarang udah banyak banget. Itu bagian dari Korean Wave, bagian dari penyebaran informasi budaya Korea ke seluruh dunia, bukan hanya terbatas di Asia aja. Jadi K-pop adalah part of Hallyu itself ya. Yes. Bener-bener. Dan sekarang kan juga kayaknya di fans K-pop, nggak cuma di fans K-pop, maksudnya di komunitas pecinta Korea gitu, bahkan ada sampai yang suka sama pemain e-sport gitu kan. Itu part of Hallyu Baseball, juga. Karena Benar-benar. baseball salah satu yang olahraga terkenal kan di Korea. Orang-orang mungkin lebih cenderung ke orang-orang Indonesia yang pernah sekolah di sana, Iya. pernah kuliah, terus mereka lihat oh budaya baseball di sini tuh gede Masif banget gitu. gitu. Sama kayak badminton di Indo gitu ya Iya, kayaknya. jadi mereka ngefans lah sama si pemain ini, pemain itu gitu. Bahkan kayaknya kalau aku lihat-lihat nggak cuman pemain baseball ya, kalau di timeline X tuh kayak pemain volley bahkan Oh, ya. gitu kan. Kayak hampir semua tema sport tuh jadi kayak part of fanboying orang gitu sekarang. Ini jadinya agak sedikit apa ya, menjadi lebih luas si Hallyu itu tadi, bahkan nggak cuman ada di ranah arts Hiburan, dan entertainment gitu ya, tapi bahkan ke sports Iya, juga. karena- Even tourism juga mungkin. Iya, karena dia kan adalah, makanya ada yang namanya misalkan wisata Hallyu kayak gitu. Karena Hallyu sendiri kan kalau di bahasa Indonesia kan diterjemahkan sebagai istilahnya gelombang Korea Gelombang atau Korean Korea, Wave. Jadi dia tidak hanya mencakup
K-pop aja atau K-drama aja atau K-movie aja. Jadi Tapi semua juga, yang iya, datang dari Korea dan membuat serangan gelombang Itu itu masih that's jadi Hallyu Hallyu, gitu ya. Kalau selain K-pop nih, kita sebelum kita berangkat ke yang lain lagi, kalian ada yang ini gak sih kayak geeky sama sesuatu yang lain juga gak sih kalau di Korean related? Maksudnya geeky? Kayak misalnya gue suka banget sama sama atlet yang ini gitu, atau mungkin ngikutin si perjalanan karir mereka gitu, atau mungkin kayak yang lain, mungkin kayak misalkan penulis misalnya atau apa. Kalau sedetail itu sih enggak kayaknya ya. Enggak ya? Cuma emang ketertarikan aku luas gitu. Jadi kayak food gitu kan masih kan food ya? juga, food, drama, buku, betul. gitu. Aku juga suka. Animasi terakhir cuma K-pop Demon Hunters doang. sama-sama. Lagi hot. Nah, sekarang kita mau masuk ke soal K-pop nih. Kita lebih spesifik soal K-pop. Kalau kita ngebahas K-pop, tadi kita udah sama-sama ngasih tahu sejarah singkat masing-masing suka K-pop dari mana gitu ya. Kalau misalnya di luar dari bias-bias kita nih, bias-bias teman-teman sekalian, kalau ada yang nyebut K-pop atau mungkin kalian pengen ngejelasin K-pop ke orang yang beneran, kayak tadi kita ke pengalamannya Lia gitu. Kamu dikasih lihat SHINee sama orang, kamu nggak tahu sama sekali itu SHINee siapa gitu. Nah kalau kamu dibalik nih sekarang, kamu yang harus memperkenalkan K-pop ke orang lain yang nggak tahu sama sekali, top of mind kamu siapa yang akan kamu sodorin pertama? K-pop mungkin ya Siwon juga. Super Junior ya. Super Junior. Caca gimana? Kalau aku New Jeans. Oke. Karena New Jeans tuh lagu-lagunya bisa masuk ke orang-orang yang nggak suka K-pop. Karena kan K-pop tuh terasa kayak ada jenis musiknya sendiri gitu loh. Kalau untuk orang-orang yang umum itu kataku lagu-lagu New Jeans bakal masuk. Lebih ke appealing buat general public. Betul, ya, kayak radio songs gitu. Mbak Deborah gimana? BTS, Blackpink. Big names Ya, ya, yang kayaknya lebih gampang juga lebih mudah untuk K-pop. BTS itu K-pop. Tapi kayaknya kalau misalkan BTS sama Blackpink, bahkan orang yang nggak tahu K-pop pun mereka kan tahu BTS Mungkin Blackpink nggak tahu, sih? ya. Kalau yang lain ada nggak? Sekarang ya. Kim Bong-soo gitu misalnya. Ayu. Oh, ya, that's a great choice. Sebagai Yuena, aku terima kasih. Sama lagi. Namanya disebut. Nah, sekarang masing-masing udah punya pilihan sendiri-sendiri untuk memperkenalkan si K-pop ini ke orang-orang yang belum pernah suka K-pop gitu. Sekarang kita mau masuk ke topik soal kolaborasi artis K-pop populer di Indonesia. Nah, gitu kan tadi nama-nama itu adalah nama-nama yang memang kita udah tahu karena emang udah gede gitu ya. Dan kita sebagai fans tuh menikmati karya-karya mereka sebagai pendengar aktif mungkin, atau mungkin juga nontonin ketika mereka datang ke Indonesia dan segala macam. Nah sekarang kita kan ada di generasi yang kayak kita nggak cuma sebagai fans aja, tapi ternyata ada juga nih orang Indonesia yang udah bisa debut sebagai member grup K-pop gitu ya. Jangan sampai salah lagi, kita udah punya 5 ya sekarang ya. Ada Lodi, ada Kim VVUP ya, terus ada Dita Karang ex Secret Number, terus sekarang ada Carmen sama Zayan. Nah, ngelihat shifting dari kita sebagai fans yang tadinya cuma bisa nikmatin konten itu kayak oh iya udah ini konten Korea. Sekarang kalau aku ngerasanya ketika ngelihat Dita, Zayan atau Carmen gitu, kan punya sedikit rasa hangat gitu ya, kayak oh bangga nih ternyata kita bisa juga sampai di situ. Karena kalau ngelihat ke belakang kayak di era Gen 2 kan Southeast Asia itu paling Thailand kan. Kalau enggak Nikun tuh Thailand, terus 10 NCT juga Thailand, kemudian Lisa Blackpink. Kalau mau mepet-mepet ke Filipina ada Sandara Park sama Chondung gitu. Tapi kan itu udah yang kayak generasinya udah beda nih. Iya. Kalau Mbak Deborah sebagai yang udah lama di KCCI ngelihat orang Indonesia debut di K-pop. Kalau dulu itu hanya mimpi, maksudnya dulu kan pasti banyak orang-orang yang mulai dari menikmati, terus mereka terinspirasi kayak oh aku suka sama Sonyoside gitu. Terus jadi aku jadi pengen gimana sih caranya aku pengen jadi kayak dia juga. Kalau dulu kayaknya cuma mimpi gitu, aduh kayaknya susah deh karena harus ke Korea audisinya, harus ini apa gitu. Tapi sekarang dengan sistem audisi yang lebih global, jadi mimpi anak muda Indonesia pun jadi bisa tercapai gitu lewat itu, walaupun dengan penuh perjuangan ya tentunya. Betul. Karena kan setiap agensi punya standar masing-masing, punya
cara penilaian, tapi itu sesuatu yang kayak sebagai KCCI melihat tadinya mungkin konten K-pop nggak ada orang Indonesia nih misalnya, nggak ada member Indonesia, sekarang jadi ada member Indonesia, itu kayak jadi perkembangannya semakin kesini Indonesia sudah semakin dilirik gitu dengan oleh si agency ini. Apalagi kalau KCCI kan sering bikin event cover dance ya. Ya, dan Cover lomba. dance itu kan kayaknya cover dance itu kalau menurut aku sebagai orang yang juga dulu geeky banget sama cover dancer, itu kan hal paling dekat yang pernah kita punya untuk idol, jadi idol gitu Iya, kan. betul. Tapi sekarang beneran Carmen tuh nggak nge-cover, dia Iya, adalah dia ada artisnya gitu Iya, ya. Kayak betul. bener sih, aku setuju sama Mbak Deborah tadi sih. Kalau Lia sama Caca gimana? Kalau aku sendiri ngelihat orang-orang Indonesia bisa berkancah di luar di Korea kayak gitu, aku pasti bangga dan juga kerasa apa ya, kalau dulu tuh ngeliat idol tuh kayak langit, dia di langit dan kita di tanah dan nggak akan bisa digapai gitu. Kalau sekarang tuh kayak kita fan meet, kita ngobrol pakai bahasa kita sendiri, itu kayak apa ya, kerasa deket, terasa hangat, dan kita ternyata idol tuh kayak gini ya, nggak sesusah yang kita bayangkan gitu ya, walaupun memang susah ya, Pasti pasti susah sih susah, ya. tapi kita punya loh kesempatan untuk bisa kayak mereka gitu. Udah ada jalannya nih gitu. Jadi kalau untuk yang generasi selanjutnya pengen ngikutin lebih mudah mudah, gitu. Iya betul. benar sih, benar. Nah, kalau aku sih fenomena itu tuh kayak menunjukkan betapa besarnya pengaruh K-pop zaman sekarang gitu. Karena kan ya itu tadi kan kalau misalkan zaman dulu kan kesannya kayak K-pop tuh langit banget, sedangkan Indonesia apa gitu kan. Tapi dengan besarnya pengaruh K-pop, dia tuh membawa dampak baik nggak untuk Koreanya doang, tapi bahkan seluruh dunia gitu. Jadi kan bisa jadi kalau nggak hanya orang Indonesia yang debut di K-pop, tapi budaya K-pop itu sendiri bisa secara nggak langsung tuh mempengaruhi budaya entertainmentnya di Indonesia, permusikan di Betul Indonesia. betul. Jadi menurut aku itu kerennya di situ sih. Iya, itu juga terasa sih, maksudnya kayak beberapa penyanyi Indonesia pun juga menerapkan kayak K-pop treatment buat entah itu promo mereka gitu ya, atau mungkin juga kayak membuat musik yang pada akhirnya appealing juga buat para pendengar K-pop gitu. Karena kayak misalkan Hindia, walaupun ya J udah bukan member Day6 sih, tapi dia sempat di K-pop gitu kan. Terus aku pernah sempat ngobrol sama Hindia juga, yang dia juga shock waktu ngelihat kayak single dia yang kolaborasi sama J. Terus dia bilang kayak, gue baru pertama kali ini dapat K-pop treatment gitu kata dia. Jadi kayak fans-fansnya H tuh kayak nge-reach dia buat kayak ngasih semangat, ngasih selamat dan segala macam. Bahkan dibikinin banner di jalan-jalan ya kayak gitu-gitu, kayak that's what they call K-pop treatment gitu pada saat itu. Nah, kalau kita ngomongin kolaborasi antara Indonesia dan Korea, kalau di K-pop, kalau yang sekarang-sekarang ini aku senang banget karena udah banyak ya Mbak ya. Karena kan kalau dulu tuh kayaknya bener, aku setuju sama Lia sama Caca, kayak almost feels like nggak kegapai gitu untuk mencapai di situ aja. Makanya betapa senangnya kita ketika pertama kali ada, aku nggak tahu deh Mbak Deborah kata nggak, 2010 ada konser K-pop yang di Jakarta yang ada Super Junior juga. Itu waktu itu ada Super Junior Girls Day. Kimchi bukan namanya? Kimchi ya benar, Kimchi. Itu kan kayak sesuatu yang Iklannya gede banget waktu itu. wah gitu. Aku ingat banget hari itu aku pas artisnya datang, aku ke bandara. Wow. Tapi nggak ketemu siapa, nggak ketemu sama sekali. Tapi aku sama teman-teman kayak, ayo kita ngejar Suju ke bandara gitu. Itu kan seneng gitu ya, sebatas kita bisa disamperin aja untuk apa namanya mereka perform di sini. Kita tuh seneng gitu melihat mereka ibaratnya menganggap fans Indonesia pada akhirnya gitu. Nah kalau sekarang kan udah beda ya, udah nggak ada lagi perasaan-perasaan kayak gitu tuh, udah bukan hal yang perlu dirasakan karena kayaknya setiap bulan nih konser K-pop ada terus nih di Jakarta gitu ya. Iya. Kalau dipikir-pikir kan kayak gitu. Kayak pulang kampung ya mereka. Bahkan kesini. satu hari bisa pernah ada tiga. Iya, aku inget banget lagi itu kalau nggak The Boys, salah. IVE, aespa. Dalam satu hari ya. Dalam satu hari. Waktu itu juga pernah di 2019 di Agustus itu ada V-Heartbeat, Dongbang Shinki, sama satu lagi aku lupa siapa, tapi itu barengan dan aku sama temanku yang kayak kita harus gimana gitu. Akhirnya kita udah misah-misah nontonnya misah-misah. Nah kan sekarang berarti kolaborasi itu udah jadi lebih gampang ya, karena juga kayak secara K-popnya manajemennya pun sudah melihat bahwa masif gitu, pasar Indonesia tuh masif gitu. Ada nggak sih kolaborasi K-pop yang kalian sebagai
content creator yang kayak pas lihat bisa lagi nih kejadian gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau dulu tuh kalau pertama ya, kalau sekarang kan yang populer tuh Loco sama Feby. Bener. Baru Iya, ya kolaborasi ini itu ya, itu paling baru banget. kaget tuh. loh. Ih, sama banget. Apa namanya? Tapi kalau dulu pertama kali yang bikin kayak ada perasaan kaget gitu ya. Ih, bisa gitu kan. Afgan sama BI. Iya. Itu aku kayak kaget. Ih, mereka kenal. Ih, mereka kerja sama bareng gitu. Raisa Sam Kim. Iya, Raisa Sam iya. Kim. Itu ada di Iya. era-era yang sama kan ya. Benar. Kalau waktu itu aku sempat nonton interview mereka kayak mereka bilang ya ini nih gara-gara kita lagi di rumah aja pada saat itu kan lagi pandemi juga iya, kayak iya. mau DM siapa ya buat collab gitu kan. Akhirnya DM aja lah random gitu. Akhirnya jadi. Akhirnya jadi dan iya sih sesuatu yang pada akhirnya nyatuin fanbase yang udah sama-sama besar gitu ya. Itu seru sih. Caca gimana? Yang sama sih yang tadi Kak Mas bilang, yang paling bikin aku kaget tuh Hindia sama J. Karena kan Hindia sendiri fanbase-nya di Indonesia besar banget Betul. kan. Dan aku ngelihat dari situ jadi makin banyak orang yang kenal sama J, ngulik-ngulik karyanya J. Dan sama yang Feby Putri sama Loco juga, aku nontonin videonya dan aku lihat tuh di komennya ada yang bilang, oh ini tuh Loco yang dulu pernah collab sama Huasa ya. Jadi tuh orang tuh sampai look up ke karya-karya Loco yang dulu, jadi kenal, jadi teringat, jadi recall siapa sih Loco itu kayak gitu. Itu Yeah, sih. that's the beauty of collab sih ya kayak jadi masing-masing jadi saling tahu terutama sih sebenarnya fansnya kan karena aku selalu kayak punya pemikiran bahwa K-pop itu akan jadi besar karena kita sebagai orang Indonesia tuh emang kita tuh nerima-nerima aja sebenarnya. Kita adalah masyarakat yang kayak mau gimana juga bentukannya kita kan terima-terima aja gitu. Kalau Mbak Deborah gimana? Apa collab yang paling shocking? Sam Kim sama Raisa. Sam Kim sama Karena Raisa. dua-duanya secara pribadi Iya, aku benar, suka benar. dua-duanya. Iya. Terus tiba-tiba mereka collab itu kayak wow. Vokalnya sih bikin Iya. kayak, Terus lagunya wah, enak banget enak. ya. Subjektif ya. Tapi lagunya enak banget. Kok bener-bener. Iya. Ada nggak sih kolaborasi yang pingin kalian lihat kayak in the near future? boleh kayak duluan nggak? Mimpi-mimpi aja. Boleh duluan nggak? Ini bakalan kejadian atau emang mimpi aja nih? Mimpi. Siapa aku tahu kan juga Mbak ada, De aku punya juga ada. Mbak De punya orang dalam gitu kan informasi Siapa ordal tahu gitu. didengar ya. Boleh ya, aku duluan ya. Ini kayak baru kemarin kita ngobrolin ya. Day6 sama Shilon 7. Wow. Itu pecah sih. Itu jadi sih di GBK Kayak itu either jadi. mereka collab atau mereka tukeran lagu atau Iya. Interaksi lah ya, bisa interaksi. jadi ntar Day6 nggak cuma konser, datang ke pensi sekolahan kayaknya. Aduh Sama jangan Shilon deh Seven ya, kemarin. kasihan panitia pensinya kalau gue Ngurusin sih keamanannya. iya takut Chaos. soalnya. Udah kebayang sih gue tuh kalau Lia Aku nggak ada belum ada bayangan. Atau mungkin sebenarnya ada tapi aku saat ini Lagi nggak kepikiran. keinget. Iya, nggak Caca keinget. gimana? Kalau aku pengennya Nicky Zevanya sama Bibi. Oh, banget iya, mereka iya. berdua. Tapi itu possible deh kayaknya. Soalnya kan mereka Satu ini. Eight Rising kan. Iya itu possible. Kalau aku sih personally aku masih pengen lihat Han Sohee sama Nicholas Oh, oke. Saputra. Masih sama. itu tetap Agendanya adalah ya. manifesting Nicholas Saputra. Nicholas Saputra sama Han Sohee Amin. satu drama. Konsisten. Nggak perlu pelakor deh, nggak usah. Yang Nggak penting apa-apa. ketemu aja Yang tuh penting berdua ya. ketemu berdua. Kalau perlu agak thriller yang Iya, action gitu yang kayak wah Nicholas Saputra pegang samurai lagi gitu kayak Wadaw. aku pengen banget itu sih. Nah kolaborasi udah kita mau bahas lagi tentang tadi sempat ngomongin soal fanbase nih. Teman-teman di sini pernah nggak sih mengidentifikasi diri sebagai oh aku adalah ARMY gitu, aku adalah Blink gitu. Pada berapa? Elf ya pasti ya? Enggak. nggak berani sebut diri sebagai elf kalau sekarang karena nggak konsisten ngikutinnya gitu loh. Kayak kalau mereka ada update, ini ya, ada beban moralnya di situ Iya, ya. Kalau misalnya kok nyebutnya elf tapi header Twitternya nggak muka Siwon Nah gitu ya. itu dia Iya, makanya itu agak beban khawatir sih. ya. Tertekan. Makanya menyebut diri sebagai multi fandom sekarang. Multi fandom, casual listener, Iya. ya, K-pop fans in general, oke. Sama aku juga ada budamnya gitu, ada bebannya gitu kalau misalnya untuk melabeli diri sebagai Yes. a certain fandom gitu. Tapi biasanya kalau sekarang aku apa ya, pertama kali aku mengakui diri sebagai fandom waktu ada Fix. Oh wow. Starlight. Siapa? Bentar. Siapa bias kamu di fix? 1, Vokal. 2, 3. Leo. Oh, oke, bukan. Beda. Bias aku yang bermasalah kak. Ya, Sedih banget. Puk.
Tapi aku suka Ken juga sih. Jadi ya, Ken. masih Ya, ada, Leo sama ya. Ken sih Iya, itu Leo sama Ken. vokalnya mantu banget. Iya, Ya, itu pertama kali. Oh, jadi Ya, kamu pertama kali kayak ya. oke gue Starlight gitu ya. Itu tapi aku memutuskannya itu karena apa ya? Yaitu lagunya bisa bikin aku putar ulang-ulang gitu. Jadi istilah kata album misalkan ada 3 lagu 5 lagu itu aku bisa dengerin semuanya. Soalnya kan kadang-kadang ada grup yang emang lagu utamanya title tracknya enak banget tapi sisanya B-side-nya biasa aja gitu menurut aku. Nah aku biasanya kalau yang aku suka satu album aku melabeli diri sebagai fansnya. Jadi setelah proses yang kayak dengerin dulu sealbum, kalau misalkan suka semuanya, oke gue fans gitu ya. Oke, bagus sih itu. Kalau aku Caca. banyak juga sebenarnya multi fandom karena kalau in general aku sukanya soloist. Cuman kalau misalnya harus melabel diri sebagai fandom, aku itu Stay, My Day, sama Fuse. Fuse itu fansnya On and Off. Oh, Pernah denger nggak? Dita pasti seneng banget kalau dia ada di Ya sini. Allah. Dita pasti seneng Aku banget. tuh kok jarang banget loh ada nyoba- fans On nggak, and Off, soalnya ya Allah. Dita itu suka banget sama grup, kita nyebutnya grup UMKM. Iya, betul. Itu Dita itu suka banget. Saking UMKM nggak ada ini. Nggak ada Fuse, yang ketemu. iya. Saking UMKM-nya nggak ada yang tahu siapa gitu. Tapi Iya, tahu, iya. tapi tahu. Tahu, Iya. kita tahu. Oke. Tadi Pak Stay itu Stray Kids. Stray Kids, ya Stray Kids. My Oh. Day, Day6 kan sama itu. Oh, JYP kamu ya anaknya. Iya lagi. Oke. Kalau aku sama sih, ada Budam juga gitu agak sedikit. Karena dulu sempat waktu awal-awal kan karena aku masuk K-pop tuh sukanya dari SHINee. Tapi aku nggak pernah nyebut diri aku Shawol karena menurut aku kayak sama kayak Mbak Deborah juga bilang kayak aduh nggak pernah beli album lagi gitu kan, cuman sekedar casual listener aja. Cuman pada akhirnya aku menyadari satu hal kayak sebenarnya kalau sekarang kan mungkin udah lebih ini ya, udah lebih gampang untuk kayak misalkan kita sebutlah langganan Weverse gitu misalnya. Itu kan mungkin udah bisa kita disebut sebagai oke, gue official nih gitu kan, karena udah langganan gitu ya. Tapi kan kalau dulu kan kayak untuk jadi official member itu prosesnya panjang gitu kan, apalagi mostly mereka juga ngebukanya itu nggak yang global, cuman yang di Korea doang gitu. Nah di momen itu kayak aku bingung sebenarnya ada nggak sih tolok ukur gitu ya untuk seseorang supaya dia tuh bisa nih disebut sebagai oke gue Shawol, oke gue Elf gitu. Pada saat itu aku juga mikirnya bingung-bingung juga, tapi setelah itu aku merasa kayak as long as kita support mereka sebagai artis, kayak sesimpel streaming aja sebenarnya itu kan sebagai udah bentuk support ya. Jadi kayaknya nggak berlebihan deh kalau misalkan melabelkan diri kayak oke gue Stay, gue misalkan ARMY gitu. Ya karena emang lagu-lagunya gue dengerin gitu kayak 0, berapa persen dari streaming itu adalah streaming gue. Jadi kayak sekarang jadi lebih agak sedikit nggak ada berasa terbebani sih, karena pada akhirnya kayak kontribusi kita sebagai fans sekecil apapun itu sebenarnya kena juga ke mereka. Walaupun memang ada pasti teman-teman di media sosial yang kayaknya agak sedikit picky gitu ya, atau kayak ya tadi kayak kita dulu bilang kayak kayak aku dulu katanya fans wavy tapi kok avatar Twitternya nggak wavy gitu kan nggak harus gitu kan sebenarnya, karena kayak ya ada fans yang memang pengen nunjukin kalau dia fans, tapi ada juga fans yang kayak ya udah diem aja kan, kita juga tetap support gitu sebenarnya. Jadi moral of the story adalah mau seberapa banyak pun fandomnya, karena kan multi fandom tuh kadang-kadang juga jadi sesuatu yang kayak agak ini ya, iya diperkarakan gitu, Nggak kayak loyal gitu nggak ya. loyal, rumah lo tuh di mana gitu Bener banget. kan kadang-kadang kan. Jadi sementara kan kita kayak ya kita kan suka semuanya dan itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Gimana teman-teman yang Gimana? dengar, gimana teman-teman yang nonton? Kalian multi Bagaimana menurut atau kalian? solo? Ya gimana nih pendapatnya gimana? Apakah kalian tipe yang satu fandom this is my home, this is my like This the is where only, the pulangnya only, kemana iya pulangnya gitu. kemana? Tapi emang kalau misalkan kita ngomongin soal support fans, nggak cuman sebatas kita sebagai kayak puter musiknya segala macam ya. Kayak misalnya kan itu kan udah emang bentuk dukungan ke mereka gitu ya. Dan kita kalau ngomongin fanbase yang secara lebih besar kan sekarang banyak banget perwakilan dari fanbase besar di Indonesia juga yang berusaha untuk mengembalikan rasa sayang artisnya ke mereka dengan cara yang berbeda gitu. Kayak misalkan mereka bikin donasi misalnya, mereka bikin kayak penanaman pohon di mana kayak gitu-gitu kan, kayak Citizen Humanity contohnya kan, mereka juga bikin aksi-aksi charity gitu buat fundraising buat Palestine dan segala macam. Terus ada satu organisasi yang namanya K-pop for Planet juga yang ngasih kita awareness soal album yang pada akhirnya
nambah jumlah sampah gitu dan segala macam gitu. Kalian kalau ngelihat itu sekarang K-pop tuh jadi sesuatu yang nggak cuman konten yang kayak kita bisa enjoy aja sekedar hiburan juga, tapi meaningful gitu, giving something back to society gitu. Gimana ya? Kayak kalau aku sendiri malah personally kayak awalnya nggak nyangka sih, maksudnya nggak pernah nyangka kalau seserius itu ya gitu, kita ternyata bisa ya dibawa ke situ, karena ya pada basically suka K-pop ya emang entertainment aja gitu, tapi sekarang bisa dibawa sejauh itu kayak oh wow gitu. Gimana kalau Mbak Deborah sama teman-teman ngeliatnya gimana? Kalau aku pengalaman paling terbaru dan paling dekat sih. Jadi nggak besar komunitasnya atau fanbase-nya itu nggak besar, dan itu kayaknya bukan fanbase ya. Ya tapi itu jadi teman-teman ngumpul aja gitu ya. Teman kuliahku itu dia Mayday, dia fansnya Day6, dan secara profesional dia udah bekerja di suatu tempat gitu kan. Dia membuat sebuah komunitas namanya K-Next Club. Nah itu tuh dia merangkul K-popers yang masih kayak bingung nyari jati diri atau bingung kira-kira aku ntar masa depan kerjanya apa ya gitu kan, kayak fokus karirnya mau kemana gitu, kayak quarter life crisis ya, gitu kayak ya gitu. Nah dia tuh mengadakan sesi mentoring gitu okay. Untuk ya aku nggak tahu seberapa sering, tapi baru bulan kemarin gitu kan, bulan kemarin dia kelar gitu acaranya, sesi mentoring terakhir. Itu kan aku emang jarang ngikutin yang kayak fanbase besar charity, tahu tapi nggak pernah terjun langsung, nggak pernah involve langsung. Tapi karena ini aku kenal sama orangnya gitu, aku kayak ngerasa oh ternyata K-pop tuh benar-benar seberpengaruh ini gitu kan, seberpengaruh ini, bahkan bisa jadi sarana untuk fansnya sendiri berkembang gitu, jadi perkembangan diri si fansnya aja. Kalau dari aku sendiri sih aku nggak ada pengalaman terjun langsung, cuman kalau ngelihat di Twitter kan sering banyak ya tentang informasi charity atau bantuan kejadian apa yang lagi booming kayak gitu-gitu. Aku ngerasa fangirling atau fanboying itu bukan hanya hahaha hihi aja, tapi emang bisa memberikan dampak yang bisa bermanfaat gitu buat orang-orang, bukan hanya pelarian tapi juga bisa ngebantu orang-orang yang emang butuh. Jadi sangat baik lah kegiatan itu tuh. Oke. Mungkin bicara soal komunitas, bicara soal KCC ya. Jadi KCC tuh mungkin orang-orang taunya KCC bikin acara, KCC bikin pameran atau apa, tapi KCC juga salah satu tugasnya adalah merangkul komunitas-komunitas Hallyu yang ada di apapun Indonesia. Bentuknya ya. Apapun itu, boleh dia fanbase K-pop atau artis tertentu. Yang cuman suka makan ramyeon aja gitu misalnya kan. Termasuk yang komunitas suka makan ramyeon gitu. Iya, jadi kami berusaha merangkul, mencari kayak buat tahu apa sih kegiatan mereka, karena mereka ini, komunitas-komunitas ini adalah sudah menjadi bagian yang turut memperkenalkan Hallyu, budaya Korea, memperkenalkan budaya Korea ke masyarakat luas at least di sekitar mereka lah. Betul, dengan kegiatan-kegiatan mereka ini. Makanya kalau KCC berkunjung ke daerah atau di Jakarta aja gitu, pasti kami akan cari komunitas Hallyu setempat untuk kami undang, kami ajak ngobrol gitu, kalian kegiatannya apa aja selama ini. Dan kebanyakan memang masih didominasi oleh fanbase K-pop ya. Itu kayak terakhir kemarin ke Medan, itu ada 14 komunitas kalau tidak salah. Itu kayak ada NCTzen, ada fansnya Stray Kids, ada fansnya, pokoknya macam-macam di situ kumpul. Dan ya itu tadi, K-pop sudah membawa, bukan hanya dinikmati sebagai hiburan, tapi juga membawa hal yang positif. Mereka charity, datang ke panti asuhan, bikin acara entah itu menghibur anak-anak panti asuhan atau tanam pohon dan lain sebagainya. Itu suatu yang kayak dampak positif, salah satu dampak positif ya dari K-pop gitu di Indonesia. Dan pernah juga, saya lupa komunitas mana, pernah sampai mereka bikin acara yang begini, maksudnya acara yang kumpul-kumpul juga, yang sosial gitu. Jadi juga. Saya lupa apa, tapi sampai diberitakan di Korea bahwa fanbase Indonesia ini melakukan hal yang seperti ini gitu, untuk tapi dengan membawa nama artis yang dia dukung. Di balik segala charity dan juga semangat dari fans K-pop itu, yang mungkin yang aku temukan sekarang yang masih perlu
we still need to work on it adalah aku ngerasa boundaries itu sih. Kadang-kadang kan kalau udah kayak tadi kamu bilang, kalau udah artisnya di depan tuh susah. Iya, lupa dirinya itu. Kata yang paling tepat tuh bener, lupa diri. Kayak pengennya kayak wah gitu. Padahal jauh kan duduknya jauh. Padahal jauh, nggak kegapai juga sebenarnya gitu. Istilahnya menghirup udara yang sama. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong soal menghirup udara yang sama, siapa orang atau figur terkenal dari Korea yang kalian pengen banget ada atau lihat di satu tempat atau menghirup udara yang sama mereka gitu. Wow. Yang wishlist pengen ketemu siapa? Wishlist. Aku pengen ngobrol sama Jessie. Oh, Jessie. Seru banget tuh kayaknya. Kayaknya akan seru. Kalau muncul di podcast kayaknya pecah banget tuh. Wow. Kalau ngomongin Kreso, Jessie aku juga ada. Kreso. Yongji, aku pengen Yongji. Bener banget Yongji. Iya, Bener. Dia juga seru kan ngobrol-ngobrol juga ya. Mungkin mau nyanyi bareng sama 10 cm kali. Oh. Ya walaupun aku aku enggak sejago itu nyanyian, cuma kayak pengen aja nyanyi Ya duet bareng. ya nggak apa-apa. merusak lagunya dia. Kan pengen aja ya, dong. pengen aja mah nggak apa-apa. Namanya juga wishlist. Iya, kan. namanya juga wishlist. Seru juga nih obrolannya nih. Kalau aku tadi udah bilang Jessie. Jessie aja. Jessie aja. Oke. Sebenarnya pengen bilang Ayu sih, tapi kayaknya nggak mungkin ya Kak gitu. Kayak aku ya approachable aja lah gitu. Oke. Padahal Jessie juga nggak balas email gue kok kemarin. Kan aku pengen wawancara pas dia rilis news flash, tapi email aku nggak dibalas sama manajemen Uni. Nah itu dia tadi obrolan kita bareng sama KCCI dan 2K influencer soal K-pop dan ya sedikit-sedikit wish pribadi lah ya tentang kayak gimana sih kita mau melihat atau apa sih yang kita pengen harapkan dari K-pop atau juga siapa sih yang pengen kita ketemuin atau buat konteks yang kayak konten creator kan kayak aku pengen bikin konten sama ini. Katanya kalau mau bikin konten sama artis SM tinggal DM aja. DM siapa? DM SM Indonesia. Oh. Nanti pasti bisa dibalas. Siapa tahu nanti next kalian bisa joget bareng sama siapa artis berikutnya yang kesini. Ya at least Carmen lah, ya kan? Minimal Sama Carmen lah ya. Minimal banget ya. Karena kan orang Indo ya, jadi minimal Carmen lah ya bisa. Carmen. Nanti ya bisa ya. Kalau ke Korean nggak bakal dibales kalau DM-nya, tenang aja. Seperti biasa di kekoreaan itu kalau mau selesai acara kita ada rekomendasi lagu. Namanya Kekoreaan FM. Nah, ada nggak sih lagu K-pop atau lagu Korea mungkin yang belakangan ini kalian lagi suka banget, lagi dengerin banget, yang pengen direkomendasikan ke pendengar? Ada. Ada berapa? Ayu. Jadi Ayu kan suka remake lagu-lagu lama. Yang album baru, Iya, Code Kalpi 3. di A Flower Bookmark Part 3 itu ada lagu judulnya A Beautiful Person Ya, featuring Booming Tiger. Itu lagu di remake sama dia jadi tetap ada nada asli tapi jadi coba dengerin aja, keren banget. Itu yang MV-nya ada Chanu bukan sih? MV-nya Bukan ya? Iya kan? Oh, ya. Bukan. Bener? Ya? Bukan, ya benar. Udah dikonfirmasi sama tim Ayu di sebelah sana. Ya. Kalau aku belakangan ini nggak dengerin K-pop sih, tapi nggak dengerin. Aku lagi suka lagu baru, album barunya Somi, John Somi. Dia baru rilis EP judulnya Chaotic and Confused. Ini sebenarnya satu album bagus banget, gue suka. Tapi yang paling ngena itu judulnya Delu di track terakhir. Karena aku anaknya emang suka Delu aja. Jadi suka ngayal. Kayak tadi kan kita omongin, kita semua nih berhayal semua kan. Nah ini nih, kayak influencer kita tunjukkan influence kalian lagu apa yang ingin kalian rekomendasikan hari ini? Aku dulu deh. Boleh. Kalau aku yang lagi booming akhir-akhir ini lagunya Loco featuring Feby Putri yang Nowhere, please dengerin karena suaranya Feby Putri di situ bagus banget. Oke. Benar. Kalau aku apa ya? Mungkin agak ini Boy Next Door aja. Boy Next Door. Boy Next Door dia sebenarnya ingin ngeluarin single lagu baru kayaknya ya. Tapi aku merekomendasikan lagu yang album sebelumnya, Amnesia. Oh, oke. itu bagus banget. Ini dari album yang sebelum. Earth, Wind, Fire. Iya, tahu. OF. Iya. Boy Next Door judulnya tadi apa? Amnesia. Oke, itu dia tadi rekomendasi lagunya dan silakan didengerin di Spotify. Stream kan anak K-pop kan itu ya, suka. Ayo stream guys, stream gitu. Dan that's all for this episode. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Kamsahamnida. Kamsahamnida.